بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, amir masjid dan musola yang saya muliakan. Aku ngiling dewi. Makasih pagi. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, Bapak Ibu, segenap panitia pengajian dalam rangka santunan anak yatim Yayasan Darul Aitam Al-Hisan, Kecamatan Rengenrejo, Kabupaten Kediri. Bapak Ibu warga masyarakat Kediri, rahimakumullah. Bersyukur malam hari ini, walaupun kalau boleh jujur kondisi saya super capek, tapi saya punya prinsip dalam hidup ini. Apa prinsipnya? Jadilah pensil untuk melukis atau menulis kebahagiaan orang lain, dan jadilah penghapus untuk menghapus kesedihan orang lain. Maka izinkan saya datang malam hari ini sebagai pensil yang menulis kebahagiaan kalian. Walaupun kalian bahagia, mungkin aku menderita. Tapi lah apa artilah penderitaan ini dibandingkan kebahagiaanmu. Saya melihat malam hari ini ada banyak wajah-wajah bahagia, terutama para janda, karena ketemu dengan kiai idola. Mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan berkah dari pengajian malam hari ini. Amin Allahumma amin. Mohon maaf Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, ini kenapa lampunya terang? Karena di sana banyak kamera. Nanti yang di atas panggung tidak kuat, silahkan lambaikan tangan. Itu kamera di depan itu kamera dari BTV dalam acara Jalan Dakwah Gus Miftah. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan alhamdulillah malam hari ini di desa Deyeng ini terpilih untuk menjadi salah satu acara Jalan Dakwah Gus Miftah. Alhamdulillah. Makanya mbak-mbaknya mungkin yang baru sadar, silakan dandan, make upnya didandani. Itu saya lihat mbaknya di sana, subhanallah, alisnya kayak celurit. Malam hari ini Bapak Ibu, kita memperingati peringatan yang istimewa, Tahun Baru Hijriah. Kalau kita melihat itu, berarti yang kita ingat-ingat adalah perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak yang saya muliakan, barang siapa bersandar kepada harta, ia akan miskin. Itulah alasan kenapa Nabi Muhammad hijrah. Nabi Muhammad hijrah, dia bukan lari, apalagi takut, apalagi pengecut. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah bukan takut, apalagi pengecut. Nabi hijrah bukan karena cari harta, tahta, ataupun wanita. Tetapi yang perlu diingat adalah bahwa Nabi Muhammad semata-mata hijrah karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jenengan tolong hari ini diniatkan dulu, luruskan niatnya. Dimanapun jenengan duduk, apapun kondisinya, mungkin gak kebagian tikar, tapi coba kita niatkan untuk mengapresiasi hijrahnya Nabi. Anda yang duduk di sana mungkin gak kebagian tikar. Nabi Muhammad sebelum berangkat hijrah itu diiming-imingi, Muhammad, kamu pengen dapat jabatan apa? Mungkin kalau kita yang diiming-imingi pasti tertarik.
Buktinya apa? Begitu banyak hari ini orang yang mendaftarkan diri sebagai calon legislatif atau anggota DPR. Maka hati-hati, kok ada orang mendadak pengajian, itu jelas jangan-jangan dia nyalek. Kok ada orang tahu-tahu ikut naik di atas panggung, jelas tanda-tanda pemilu sudah dekat. Ada yang di atas panggung ini? Kok ada jenengan nyalek? Apa jawaban? Jadi kan Pak Sinten namanya Pak Makros. Pak Makros, Insya Allah nyalek partai, nyalek di dewan apa Pak? Mungkin nyalek. Oh iya. Oh tuan rumah, Pak tuan rumah tua temen ya. Nabi Muhammad ditawari ke harta Pak? Enggak. Nabi Muhammad ditawari harta, beliau nggak mau, karena Nabi Muhammad tahu betul barang siapa bersandar pada harta pasti dia akan miskin. Dikasih emas berlian beliau menolak, dikasih kuasa beliau menolak. Di saat hari ini banyak orang menghalalkan semua cara untuk mendapatkan harta. Dan pejabat di Indonesia itu lucu Pak, takut dengan makanan haram tapi tidak takut dengan uang haram. Betul. Kalau ada babi haram, tapi uang korupsi halal. Aku AKBP, aku kayaknya Bapak Presiden. Wah, anak polisi lain. Kok dengarin pengajian sama polisi? Sekali lagi saya materi, kita itu takut Pak kalau ada barang haram, makanan haram, tapi kita nggak pernah takut dengan penghasilan haram. Contoh, saya pernah ribut gara-gara apa? Pas rame-ramenya ada orang masak rendang babi. Dia dibully. Saya bilang, salahnya apa orang masak rendang babi? Rendang itu kan jenis makanan. Yang bisa direndang itu banyak, ya daging sapi, ya tewel, ya gori. Apalagi yang bisa direndang Bu? Ayam, endok, dan lain-lain. Boleh-boleh saja. Yang nggak boleh itu kalau ada unsur penistaan. Contohnya kemarin ada selebgram makan kriuk babi dengan menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Itu jelas ada unsur penghinaan. Akhirnya ditangkap sama polisi atas dugaan pelanggaran penistaan agama. Langsung tua-tua kayak orang yang TikTok ya orang ngerti ya. Pak Markus sudah TikTok, bukan? Lah ya Pak Markus di TikTok ya lucu, masa sudah tua biar pargoy. Biar apa? Lah tua-tua kayak Pak Markus ini biasanya bukan TikTok, tapi Facebook. Facebook itu Pak rata-rata usianya matang tua-tua. Kalau Instagram itu di bawahnya. Kalau TikTok generasi Z, generasi milenial. Kalau tua-tua kayak ibu-ibu ini pantasnya Facebook. Kayak kemarin jam 12 malam saya baca Facebook, ada jamaah saya, follower saya update status janda umur 60 tahun. Apa statusnya? Ada nggak yang mau jadi imamku? Ya Allah. Akhirnya saya jawab, ada Mbak. Siapa Gus Israel? Itu buat Facebook. Lah kayak Mbak ini cetok generasi TikTok, generasi gemulai, generasi cuak. Nabi Muhammad meninggalkan itu semua tidak karena harta, bukan juga karena wanita. Laki-laki lah sudah ada mau beli tahta, harta, wanita. Kalau perempuan godaannya juga cuma 3, harta, tahta, Gus Miftah. Iya. Ya daripada Pak Mahfuz yang mandang aku. Bapak Ibu yang saya muliakan, apa bedanya orang lanang karo wong wedok? Bedanya kan satu. Laki-laki itu semakin kaya semakin nakal. Perempuan semakin nakal semakin kaya. Somalan pengalaman, ya jelas. Ngantuk harus ngopi dulu. Ya Allah, tutup kopi kayak ubah masjid iki ya.
disyukuri alhamdulillah. Yang bisa membuat di dunia itu cuma dua, satu kopi, dua istri. Bila Pak Makrus ketemu bojone, masih punya istri Pak Makrus? Masih. Pak Makrus itu usianya berapa tuh? 57 kok sombong kabeh. Namanya Mam Teguh. Pak Makrus petone apa Pak Makrus? Minggu minggu bae rebupon. Rebupon. Makrus rebupon, tidak cocok hidup di air, Pak ya. Bisa kelompok hidup di air. Nah, jenengan petone apa Pak? Pak sinten namanya? Pak Kasih Pak Lurahi. Oh, Pak senang bunyi kayak buntok tanah. Pak Kasianto ya. Pak Kasianto petani apa Pak Kasianto? Satu Pak Kasianto, rolas. Berarti bojone kudu papat Pak. Orang mungkin papat, siji diamuk terus karo bojone. Apa rumah saya orang lanang lurah ini menang karo bojo ora mungkin Pak. Sak gagah-gagah Lurah Kasianto. Ning omah ketemu bojone ya kik. Aku menawatane gede ya. Padha karo gune mbahmu, wetengku cilik, Bro. Lah. Itu lho bapaknya jilapun langsung, aku mau. Udah nikah dulu? Ya, mudah-mudahan besok suamimu kiai ya. Rambutnya gondrong, kacamata tongkatan ya. Barang siapa bersandar kepada harta pasti dia miskin. Maka Nabi Muhammad ketika dibujuk, kamu minta apa Muhammad, tak kasih? Gak mau. Hei Muhammad, kamu minta wanita, tak kasih? Gak mau. Padahal begitu banyak hari ini goyah imannya gara-gara 3 hal, harta, tahta, wanita. Maka saya bilang Pak Lurah, hari ini pengen jadi walinya Allah itu lebih gampang dibandingkan jadi anggota DPR. Kenapa? Karena semua orang sibuk mencalonkan dirinya sebagai DPR, nggak ada yang mencalonkan dirinya sebagai walinya Allah. Salah satu walinya Allah tekan diri itu sinten? Mbah Abdullah Mursad, yang besok malam saya pengajian haulnya Mbah Abdullah Mursad. Kebetulan Mbah Abdullah Mursad itu mbah saya nomor 11. Jadi saya itu masih punya darah Kediri. Jenengan ra percaya kula hitung nggih. Aku hafal sampai nomor 12 mbah kula hafal. Padahal Kasianto. Lurah kita mantan preman ini tadi. Sebetulnya apa lurah guys. Mudah-mudahan Pak Lurah panjang umur ya Allah. Seandainya mati lurah udah dewi ya Allah. Kalau niku apa Pak Lurah sampai Mbah kula nomor 11 Mbah Musa. Mbah Mur kongisor. Miftah Maulana Habibur Rahman, duwe Bapak Kiai Muhammad Muradi, duwe Bapak Kiai Muhammad Usman, duwe Bapak Kiai Boniran, duwe Bapak Jalal Iman Karyonawi Madarum, Nyai Kiai Ilyas Muhammad. Iki ngopo tak ancel tiba. Kaget aku. Diulangi. Miftah Kiai Muradi, Kiai Usman, Kiai Boniran, Jalal Iman, Karyonawi, Madarum, Ilyas, Muhammad Besari. Muhammad Besari makamnya di Ponorogo, wali ini Ponorogo. Mbah Besari. Mbah Muhammad Besari duwe bapak namanya Kiai Anom Besari, makamnya di Caruban. Anom Besari duwe bapak namanya Abdullah Mursad Penglandean. Landean nih, bener ya? Nah, ini mbah kula nomor 11. Jadi kalau kalian jenengan ini podo darah-darah Kediri, mila rupanya kayak tahu. Kotak-kotak. Mbah Abdullah Mursad duwe bapak. Nah ini makamnya yang belum terdeteksi. Tapi kalau kasih ngerti jenengi. Mbah Abdullah Mursad duwe bapak namanya Raden Demang. Raden Demang duwe bapak namanya Pangeran Demang. Pangeran Demang duwe bapak namanya Panembahan Praworo. Duwe bapak namanya Susuban Wirasmoro. Duwe bapak namanya Sultan Trenggono. Duwe bapak Raden Patah. Duwe bapak Prabu Brawijaya. Jadi lah dihitung-hitung kulon itu nomor 12 saking Prabu Brawijaya. Prabu Brawijaya itu kondang oleh guaneng rambutnya gondrong. Lah titisane teng mriki. Ya bandingin Pak Lurah yo adoh. Kok geting.
Kayak kemarin mintul jadi. Nah, jadi kalau itu Kediri Pak Lur. Asli. Mila raine kotak-kotak. Kayak tahu apa. Cangkemmu kesusu. Kan aku belum selesai. Nah, barang siapa bersandar pada harga dirinya, ia akan hina. Maka Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita untuk bertawakal kepada Allah, bahwa beliau bersandar hanya kepada Allah. Mila hijrah satu peristiwa yang ditandai pasrahnya Nabi Muhammad SAW hanya kepada Allah. Kalau bersandar kepada dirinya sendiri, dia akan hina. Jangan katakan aku saiki lurah, lurahmu 6 tahun, saiki diperpanjang 9 tahun. Selamat Pak Lurah. Kenapa lurah-lurah minta perpanjangan 9 tahun? Karena modalnya belum balik. Tadimu barang jalur 9 tahun, Pak Lurah. Ini tahun per tahun jabatan periode pertama atau kedua Pak Lurah? Oh pertama. Salah masih. Oh berarti Lurah ya. Saya yakin Pak Lurah ini baik. Maka saya berwasiat kepada Bapak Ibu Dayan, tolong Pak Lurah jangan dikubur sebelum mati. Barang siapa bersandar kehormatan dirinya pasti akan hina. Coba Anda lihat sekarang pejabat, dia bersandar kepada kehormatan dirinya. Aku pejabat, aku menteri, tahu-tahu ditangkap sama jaksa agung. Kasus korupsi 8 triliun, korupsi tower Telkom, namanya BTS, 8 triliun. Sok-sokan jadi pejabat. Lurah cuma 9 tahun, jangan macam-macam Pak Lurah. Kiai Samudari Pak Lurah. Makanya pejabat nom itu dilarang bersandar ke kaca, tapi bersandarlah ke orang yang menerima kamu apa adanya. Iya. Jangan bersandar kepada kehormatan dirinya, pasti dia akan kecewa. Kenapa? Karena yang bisa untuk sandaran itu hanya Allah Ta'ala. Maka sehebat-hebatnya Nabi Muhammad, ketika diperintah oleh Allah, Muhammad kamu hijrah, dia mangkat Pak. Di situ kita diajarkan ketaatan, bahwa sehebat-hebatnya Nabi Muhammad, dia tetap berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, barang siapa bersandar pada akalnya, ia akan tersesat. Otaknya manusia itu terbatas. Maka otak itu harus diatur dengan hati. Ini perdebatan panjang saya antara saya dengan Deddy Corbuzier ketika berbicara soal agama. Deddy Corbuzier orang yang selalu menggunakan akal, saya yang mengkombinasikan antara akal dan hati. Banyak peristiwa akal Pak yang tidak bisa diselesaikan oleh akal, harus menggunakan hati. Contoh, ketika memahami keakbaran Allah seperti Isra Mi'raj, kalau menggunakan akal, stres ya Pak. Mekah Palestina itu kalau naik bis 32 jam, PP 64 jam. Ini peristiwa Isra Mi'raj, ba'dul qalil minal lail, hanya sebagian kecil dari waktu malam. Berangkatnya habis misa agak malam, pulangnya sebelum subuh. Mekah Palestina naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Kalau menggunakan akal, bersandarnya kepada akal, botak kayak Deddy Corbuzier. Makanya Deddy Corbuzier itu saya ajak umroh, saya ajak haji belum mau karena bingung tahalul yang diketok rambut yang mana. Tapi alhamdulillah tahun depan dia mau haji. Dia tahun depan saya ajak haji. Ayo bodak kamu haji siap Gus. Nah, maka ayatnya bunyinya ketika pertama kali Nabi Muhammad menerima ayat Iqra bismi rabbik. Iqra itu dimensi akal, bismi rabbik itu dimensi hati. Iqra itu intelektualitas, bismi rabbik itu spiritualitas. Orang hidup itu tidak boleh hanya menggunakan akal, tapi kudu nganggo hati. Bedane wong lanang karo wong wedok itu satu. Wong lanang itu terlalu dominan di akal, perempuan terlalu dominan di hati. Mila napa-napa wong wedok niku nganggo perasaan, wong wedok perasaannya lebih peka. Itulah alasan kenapa wong wedok sering nangis. Kenapa? Karena perasaannya lebih sensitif dibandingkan laki-laki. Makanya kalau wong wedok dilamar karo lanang, karo bapak yang mesti takoni,
Piye lamarane mau tampa apa ora? Takono ning atimu, ora bakal takono ning akalmu. Niku wedok. Napa bedane wong wedok karo wong lanang? Bedane siji, wong lanang lak nangis sing ditutup matane, perempuan kalau menangis yang ditutup mulutnya. Kenapa laki-laki kalau menangis ditutup matanya? Karena laki-laki sadar dosa yang paling besar dari seorang laki-laki berangkat dari mata. Wong lanang itu pengajian delok wong ayu mesti ngomong, wow. Mulai ketemu bojone, weh. Teman Lurah. Oh, mantul andani kok. Codot dilawan. Kayak dia ini. Lawang wedok nangis ditutup napa nih? Cangkem. Karena perempuan sadar dosa paling besar seorang perempuan berangkat dari mulut. Mila lawang wedok nangis ini. Lawang lanang tadi yang saya curiga orang Dayeng lanang nangis yang ditutup mulutnya. Kalau ingin nanti ngamuk di Jakarta gara-gara ada rencana pertemuan LGBT dunia di Jakarta, langsung saya ngamuk. Kenapa? Berarti ada usaha mengkampanyekan sesuatu yang dilaknat oleh Rasulullah, oleh Allah. Istrinya Nabi Lut, sing calanang, sing sampai seneng karo wong lanang, rungono tenang. Padahal wong lanang seneng sama laki-laki, itu yang salah sebenarnya istri. Lah kok ngoten Gus? Karena ketika suami pergi dari rumah pamit, istrinya bilang, "Pak, awas kalau mainan cewek." Akhirnya suaminya mainan cowok. Mila itu bilang, "Ditak bojone ya rasa ngono. Pak, saya hati-hati mawon nggih. Ngono lho. Awas mainan cewek kamu, Pak." Ya akhirnya mainan cowok. Mau apa Lurah? Kalau rayu manut lho, tenan. Kata Nabi Samsudin Rai. Saya ingatkan nih, kan Nabi gak punya Pak. Kan saya dulu pernah marah sama Deddy Corbuzier gara-gara dia podcast ngundang tokoh LGBT dari Jerman, namanya Ragil. Saya marah betul. Saya belum pernah marah sama Mas Deddy. Akhirnya saya datangi, kamu dengerin ya. Istrinya Nabi Lut itu dilaknat oleh Allah, padahal dia bukan pelaku LGBT, tapi dia pendukung LGBT. Maka Nabi Muhammad mengatakan apa? La'anallah man amila amala qaumi Lut. Allah akan melaknat orang yang melakukan perbuatan umatnya Nabi Lut. Itu diulangi sampai 3 kali. Apa itu LGBT? Lesbi. Lesbi itu apa? Wedok seneng karo wedok. Gini apa? Gay. Lanang seneng sama lanang. B itu apa? Biseksual. T-nya transgender. Seperti yang paling viral adalah kasusnya Dorce Gamalama. Pas saya Dorce ini sing kondang seneng sing viral Gus Miftah. Gara-gara saya menolak pemakaman Dorce Gamalama sebagai perempuan, karena dia waktu itu berwasiat pengen dimatikan dalam keadaan perempuan. Jadi lah mati pengen diobani kaya wong wedok. Saya menolak karena Dorce itu aslinya lanang laki-laki. Nama aslinya Dedi Yuliardi Azhari. Celuane Dorce. Nama aslinya itu tuh. Saya menolak. Kenapa Gus? Ya, anasu yang mutuna alam asu. Orang itu akan dimatikan sebagaimana dia lahir, sebagaimana dia hidup. Dan jenengan lanang kok masa perempuan? Emangnya beda Gus laki-laki sama perempuan? Beda bro, beda. Lanang sama perempuan. Contoh hukum warisan. Laki-laki sama perempuan lebih banyak laki-laki. Kalau mati beda meneh. Kain kafan lebih tebal laki-laki apa perempuan Bu? Perempuan itu kain kafannya lebih tebal dibandingkan laki-laki. Maka wahai laki-laki ingatlah, perempuan itu jangankan masih hidup, sudah mati saja masih boros. Indonesia makmur, rakyatnya berkah. Amin. Semua akur jaga ukhuwah. Indonesia makmur, rakyatnya berkah. Salatullah.
salatullah salamullah alaika. Sekali lagi yang lebih keras bareng-bareng. Salatullah salamullah tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa rahmat yu ya ini kepiye berkah tersebut ini berkah apa rahmat sini wis berkat karemu nanti rupanya kayak takir kamu bisa gigi jalan takir aja kamu kira enten takir acara apa pak? Mulutan masjid kasih wonten ya? Suran, tolong itu dipertahankan pak ngomong kaya kulo lah mergo produk takir mergo ciliane mangan takir gede di kiai lah bocah-bocah kuwi untale macam lele kok akhir keren dulangi tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah alaika kamu gak usah terlalu bersemangat mas amplop pula jelas Mbak sama orang ngidul jadi sorry ya kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda ya jadi Mbak sama orang siji loro telu bapak kita tak sama nih kabeh bar Idul Adha tahun ngarep Telaning sama terus ning kali kayu nongko digawe lemari Gus Miftah gagalan sregep ngaji oke rondo sing njaluk diajari ngaji emangnya aku cowok apa-apa Pak Lurah nggak sakit sihir sakit Gus Miftah gitu Pak Lurah oke Kesondayan ngundang Gus Miftah jenengmu apa mau? Lurah Kasianto lumayan gagah tak lemah Abi betul sire Abi oke terus ke ono gajah adus ning beli najan gagah manue ini api Alhamdulillah udah bi sergap guyu Pak Lurah insya Allah panjang umur Pak Lurah dikarapin asuyo modaro Khotanya asu kepikiran awal ini Saudara Nabi Muhammad maka nggak boleh bersandar kepada kehormatan diri dia akan hina namun barang siapa bersandar pada Allah sesungguhnya ia tidak akan pernah miskin ia tidak akan pernah hina dia tidak akan pernah sesat itu pula yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad ketika diperintahkan untuk meninggalkan kota Mekah
Kalau pakai akal Bapak Ibu, Kanjeng Nabi Muhammad meninggalkan Mekah itu berat. Soalnya apa? Mekah itu tempat kelahiran. Tapi kan Nabi Muhammad percaya dengan perintah Allah, tinggalkan Mekah menuju Madinah. Dan kemudian Nabi Muhammad dikejutkan dengan kota Madinah yang sangat istimewa dan menyenangkan. Bapak Ibu, bagi yang pernah berangkat haji atau umroh, coba Anda perhatikan, kira-kira lebih nyaman tinggal di Mekah atau Madinah? Madinah. Ning Mekah niku nopo-nopo serba kesusu. Ning masjid duwe oyak polisi, askar. Dede torek ya ha, torek. Sampai bengok-bengok niku. Oh, mila mas-mas iki ora bahaya ngaji kok. Nabi Muhammad nyuwun sewu, melampah, Pak. Muhammad, budal. Dikejutkan dengan kota Madinah. Kula luwak teng Madinah itu ayem, wonge niku semana. Orangnya itu lebih bejajuan, pedagang-pedagangnya niku ramah. Tak dongake pokoknya jenengan dangi sosial Madinah. Kenapa? Karena itu merupakan kota yang kemudian dijanjikan oleh Allah mengejutkan Kanjeng Nabi. Lah wong nampa perintahnya Allah niku aja kudu nganggo akal. Contoh, Nabi Ibrahim disuruh memotong lehernya Ismail. Kira-kira kalau Nabi Ibrahim menggunakan akal, mau nggak motong leher anaknya, Bu? Enggak. Tapi Nabi Ibrahim beliau menerima perintah Allah menggunakan hati, tidak menggunakan akal. Kalau ini perintah Allah pasti ada kebaikan. Begitu dibeli Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim dikejutkan dengan seekor domba. Di mana-mana saya sampaikan, ini bukti bahwa domba itu adalah hewan terbaik. Bukti nopo? Gulune Ismail diganti dengan domba. Kalau memang hewan terbaik itu unta, begitu dibeli harusnya diganti dengan unta. Kalau memang sapi, tentunya diganti dengan leher sapi. Tapi Allah menggantikan dengan leher domba. Saya ingin ini Pak, politik dagang. Sebenarnya yang banyak mengandung madarat penyakit itu bukan daging kambing, tapi sapi. Di mana awal mula orang Indonesia menganggap kambing itu banyak penyakit seperti darah tinggi, itu politik dagang Belanda. Wong Jawa duwene wedhus, Belanda pengen memasukkan sapi ke Indonesia. Politik dagang kemudian mereka menyebutkan kalau daging kambing itu banyak penyakit. Supaya apa? Gelem mangan daging sapi. Buktinya Habib Lutfi usianya 76 tahun sampai hari ini masih makan daging kambing. Dan beliau nggak punya asam urat, nggak punya kolesterol, nggak punya darah tinggi. Darah tinggi itu Pak Lurah makan sate di warung, begitu rampung mangan kon bayar darah tinggi. Daging kambing itu penyakitnya cuma satu, mah. Jadi habis makan daging kambing langsung teriak, mama. Itulah alasan kenapa Sayyidina Utsman bin Affan, mudah-mudahan orang Dayak semuanya kaya kayak Utsman. Sampai hari ini Utsman bin Affan tuh masih punya rekening atas nama Utsman bin Affan. Setiap tahun melahirkan rekening itu 60 juta real. Itu dari mana? Dulu ketika sahabat Utsman membeli kebun yang ada airnya, sampai sekarang kebun itu dijadikan hotel, disewakan untuk jamaah haji dan umroh. Orangnya sudah meninggal, setiap tahun masih bisa nyumbang 60 juta real. Ini namanya sedekah jariyah. Samanya ciri-cirian saya cerita ya. Saya itu pakai tongkat bukan gaya-gayaan. Ini warisan dari almarhum Ki Entus Susmono. Kalau bapak-bapak pasti tahu, dalang terkenal dari Tegal, Bupati Tegal. Sebulan sebelum beliau meninggal saya dikasih tongkat. Karena waktu itu saya sakit, saya pengajian peresmian masjid bersama Habib Lutfi di Tegal. Saya dikasih tongkat. Sebulan kemudian Ki Entus meninggal dunia. Lah kenapa tongkat ini saya bawa? Selain untuk saya bersandar, tongkat ini saya berharap kalau pengajian saya ada pahalanya, mudah-mudahan Ki Entus Susmono dapat jariahnya. Mila Pak Lurah, kalau ingin mendapatkan jariah dari Gus Miftah, ya ngasihnya apa gitu Pak Lurah. Contoh lagi umpamanya, masih ingat Nabi yang membelah lautan menjadi jalan? Nabi Musa. Itu dua tahap yang berindah Pak.
dari Fir'aun. Kalau Nabi Musa menerima perintah Allah itu menggunakan akal, orang mungkin wani Bapak Ibu. Kenapa? Musa itu kan hanya anak angkatnya Fir'aun. Dalil ini kalau kita ngomong kemerdekaan ini, kan ada tema juga kemerdekaan ini. Dalilnya Nabi Musa itu menunjukkan bahwa apa? Orang Islam itu boleh menerima sedekah dari non-Islam. Non-Islam juga boleh menerima sedekah dari orang Islam. Buktinya apa? Tumbuh kembangnya darah dagingnya Musa itu dari seorang Fir'aun. Berarti kok ono wong, Pak Mahrus sampai nggak pengajian, nggih. Saya orang non-Islam, boleh nggak saya bantu? Jawabannya boleh. Nabi Musa pun itu mengkonsumsi makanan yang diberikan oleh Fir'aun dari bayi, Pak. Gitu? Sampai dewasa kemudian diperintahkan perang. Ini kan anak angkat. Bermula dari bisikan Samsudin kepada Samsudin, dukun kepada Fir'aun, maka barang siapa melahirkan bayi laki-laki harus dibunuh. Kenapa? Alasannya kalau bayi itu tumbuh kembang menjadi dewasa maka akan menjadi kompetitor dan musuh bagi Fir'aun. Kan nggak dari wong dong lagi cengir itu aman. Mbok Nabi Musa begitu melahirkan cengir, lanang merancam dibunuh sama Fir'aun kalau sampai ketahuan. Maka kemudian ibunya Nabi Musa menaruh Musa di atas keranjang. Keranjangnya ini kemudian dihanyutkan di sungai, dikentirkan. Sedelalah bayi Musa ini berikut keranjangnya mendarat di belakang kerajaannya Fir'aun. Siapa yang menemu keranjang itu? Istrinya Fir'aun. Namanya siapa? Siti Asiyah. Asiyah itu solehah, Fir'aun itu laknatullah alaih. Ternyata Siti Asiyah itu Pak wali. Sepanjang dia menikah dengan Fir'aun tidak pernah dikeloni sama Fir'aun. Soalnya apa? Setiap malam ketika Siti Asiyah mau dikeloni sama Fir'aun, Allah menggantikan jasadnya Siti Aisyah dengan setan yang wujudnya seperti Siti Asiyah. Jadi ini rahasianya nih, Siti Asiyah itu nggak pernah Pak dikumpuli sama Fir'aun. Allah nggak rela Pak wali dan kekasihnya dikeloni sama orang yang ngaku Tuhan. Yang dikeloni sama Fir'aun itu setan yang membawa wujudnya kayak Siti Asiyah. Bayi ini dibawa Siti Asiyah ke dalam kerajaan, ketemu sama Fir'aun. Takoni, Asiyah, kuwi sapa? Bayi. Kamu dapat dari mana? Nemu dari sungai. Titik apa tutup? Titik. Fir'aun langsung bengok, bunuh. Mati gebuk nikah. Asiyah matur, nanti dulu Mas Fir'aun, jangan buru-buru kamu bunuh. Tapi ini sudah menjadi keputusanku, bayi lahir laki-laki harus dibunuh. Siti Aisyah matur, bukan Aisyah dia Asiyah. Gak bisa Mas On, kan Fir'aun. Raiso Mas On. Yang kamu bunuh itu bayi yang kamu cari. Ini bayinya tidak kamu cari tapi datang sendiri. Jangan kamu bunuh. Delalah Fir'aun manut sama Siti Asiyah. Ya udah, jangan tak bunuh. Manut segala-galanya Fir'aun. Maka sejarah mencatat sejak saat itulah suami takut sama istri. Gara-gara Fir'aun kalah karo Siti Asiyah. Milo segala-galanya Pak Lurah tetap kalah karo bojone. Pak Lurah bilang ning kantor kaya macan, ketemu bojone ning omah kaya kucing. Sehingga cerita, begitu Nabi Musa tumbuh dan berkembang, datang perintah Allah. Musa, kuwi Fir'aun ngaku Tuhan, kamu perangi dia raja zalim. Itu kalau pakai akal tidak berani Pak. Pasukannya kalah, bondone kalah, semuanya kalah. Tapi Nabi Musa menggunakan hati. Kalau ini perintah Allah pasti ada kebaikan. Perang, maka dangdeng. Pertanyaan saya, Musa perang melawan Fir'aun menang apa kalah? Menang apa kalah? Sing bener cangkeme cah kae kalah. Buktinya apa? Melayu. Kalau menang ngapain lari? Kalah Pak. Begitu lari perang sama Fir'aun kalah melayu. Pinggir segoro
pilihannya cuma dua, balik dibunuh sama Fir'aun, bablas nyemplung lautan. Begitu mereka berhadapan-hadapan, nyuwun sewu, umpamane ini Fir'aun, ini Musa, ini lautan. Apa yang membedakan antara Musa dengan Fir'aun? Bedanya satu, Pak. Sehebat-hebatnya Fir'aun, dia merasa dirinya Tuhan, sementara selemah-lemahnya Musa, di dalam hatinya ada Tuhan. Akhirnya siapa yang dimenangkan oleh Tuhan? Bukan dia yang merasa dirinya Tuhan, tetapi yang merasa di dalam hatinya ada Tuhan. Akhirnya Nabi Musa dikejutkan dengan lautan yang bisa terbelah dengan tongkat yang ada di tangannya. Dari dalam. Ini menunjukkan apa? Orang itu kalau taat pasti berbuah manis. Ya, lah kita itu mohon maaf, hidupnya kok kadang-kadang belum manis, mungkin belum taat, Pak. Polisi taat, manis. Orang taat, bintang loro, eksekusi mati. Saudara Nabi Muhammad. Saat ini telah dalil soal taat ya. Penawai ini kan hari termasuk memperingati kemerdekaan. Coba kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi ketika Allah memberikan perintah, yang dimau itu cuma satu, ini manut. Kita itu kan seringkali punya masalah karena kita nggak manut. Contoh orang tua mengarahkan kepada anak, memberikan nasihat, anak nggak manut, dia masalah. Saya itu Pak, kalau di Jakarta dikenal sebagai penasihat pernikahan para artis. Nah artis-artis itu punya masalah rata-rata apa? Ya nggak mengikuti aturan. Kan semuanya punya rule of the game, punya aturan masing-masing. Nah orang yang kemudian nggak selamat itu karena nggak tahu aturan. Aturan yang lanang ku imam, aturan yang wedok ku makmum. Makmum yang baik itu yang taat dengan imam, dan imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Maka bagi imam semakin banyak makmum semakin baik. Setuju Bu? Loh sih, rumah tenang, wong wedok itu makmum, laki-laki imam. Makmum yang baik yang manut dengan imam. Imam yang baik diikuti oleh banyak makmum. Berarti bagi imam semakin banyak makmum semakin baik. Setuju Bu? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang lanang itu semena-menanya di mana? Memahami qawwam itu hanya sebagai imam. Tapi orang itu lupa dengan filosofi imam. Imam itu tidak hanya di depan, tapi jadilah orang yang memang pantas untuk dikedepankan. Persoalannya kenapa banyak istri yang gak manut? Karena memang imamnya tidak pantut untuk dinut. Maka saya sering bilang, kamu tidak akan pernah mendapatkan istri seperti Fatimah kalau kamu tidak bisa menjadi seorang Sayyidina Ali. Kamu tidak akan pernah mendapatkan suami seperti Romeo kalau kamu tidak bisa menjadi seorang Juliet. Kalau itu sebenarnya jelas bodinya kayak Rambo tapi hatinya Romeo. Qawwam itu tidak hanya menjadi imam, tapi menjadi orang yang patut untuk dipandang sama istri. Lah, sama halnya ketika kita taat kepada Allah. Apa yang membedakan ketaatan kita kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada pemimpin? Bedanya cuma satu, Pak. Lagi bilang semua ayatnya An-Nisa 59 kok. Bedanya kan satu. Ketika kita diperintah untuk taat kepada Allah, langsung menggunakan fi'il amr. Kowe wong Kediri, manut toh. Langsung. Perintah kepada Rasulullah, atiur Rasul, kamu taat kepada Rasul. Tapi begitu kepada pemimpin hanya menggunakan wawu sambung atau wawul atof, wa ulil amri. Berarti nopo? La ulil amri ini kaya Pak Lurah niki salah. Kuwi ora kudu dinut tapi dieleke dengan cara yang baik. Contoh soal dum-duman BLT. Alhamdulillah, makasih Pak Samia.
Hasbi Rabbi bengkol donga bareng-bareng. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad la